Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesempatan untuk terus belajar dalam kajian agama Islam meskipun melalui channel YouTube saya kali ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda agung Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Dan saya berharap semoga saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini dimanapun berada selalu dalam keridhaan Allah, disehatkan oleh Allah, diberkahkan umur oleh Allah, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, pemirsa channel YouTube yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, pada video sebelumnya kita sudah membahas 3 keilmuan yang wajib dimiliki oleh seorang muslim. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang fikih. Dan pembahasan kali ini kita mulai dengan asal usul ilmu fikih. Baik, saudara-saudara sekalian, berbicara tentang ilmu fikih ini sebenarnya adalah salah satu bagian dalam keilmuan Islam. Sedangkan keilmuan Islam itu terbagi menjadi 12 macam, yakni nahwu, sharaf, lughah, fikih, ma'ani, bayan, badi, mantiq, arud, qafiyah, tarikh, dan khututiyah. Nah, di video kali ini kita akan lebih ekstra lagi atau lebih fokus lagi membahas tentang fikih. Berbicara tentang asal ilmu fikih, fikih menurut bahasa artinya faham. Sedangkan menurut istilah atau syarah artinya adalah ilmu hukum-hukum amaliyah atau praktek iman yang diambil dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Jadi jikalau ada seseorang yang paham tentang ilmu ini tetapi tidak diamalkan atau dipraktekkan, maka orang itu belum fikih menurut istilah ilmu syara'. Nah, jadi ilmu fikih ini orang sering menyebut fikih. Berdasarkan fikihnya apa? Nah, fikih ini berkaitan dengan keilmuan syariat. Ya. Jadi segala sesuatu tentang peribadahan yang nampak oleh mata itu semua diatur dalam ilmu fikih. Jadi memang ilmu fikih ini adalah ilmu yang sangat penting dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ilmu fikih Islam ini sebenarnya terdapat lebih dari 20 mazhab. Tetapi dari semua mazhab itu hanya 4 imam mazhab yang paling terkenal, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa yang paling terkenal hanya keempat imam ini? Karena 4 imam mazhab ini dikenal kesahihannya. Maka keempat imam mazhab ini dikenal juga sebagai mujtahid mutlak. Untuk lebih mendalami tentang keempat imam mazhab ini, kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama kita mulai dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Imam Abu Hanifah lahir pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anha atau sekitar tahun 80 Hijriah. Jadi beliau ini lahir masih di masa Khalifah Umar.
Beliau bernama asli Nu'man bin Thabit bin Zultah al-Baghdadi. Dari namanya sendiri kita tahu bahwa beliau ini lahir di Baghdad, al-Baghdadi, dimana memang kebanyakan ulama menisbatkan akhir namanya itu sebagai tempat dia lahir atau tinggal. Guru-guru beliau dari golongan sahabat dan tabi'in diantaranya Imam Atha bin Rabbah, Imam Nafi Maulana bin Amr, Imam Hamad bin Sulaiman, Imam Muhammad bin Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin, Imam Adi bin Thabit, Imam Abdurrahman bin Hammaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Mansur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah al-Hajjaj, Imam Asim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Abi Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dan lain-lainnya radhiyallahu anhum. Jadi banyak guru-guru beliau, bukan cuma satu dua, tapi ada mungkin belasan. Sedangkan kalau murid beliau dari golongan tabi'in dan tabi'in diantaranya Imam Muhammad bin Hasan Ash-Shibani, Imam Abi Yusuf, Imam Zufar bin Hudair, Imam Hasan bin Ziyad, Imam Muhammad As-Sakhasi, Imam Abdul Fadil Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi, Imam Abi Lais As-Samarkundi, dan lain-lain. Dia banyak juga. Ini tokoh-tokoh ini yang terkenal adalah yang memang familiar, sering-sering dibahas di berbagai buku-buku Islam dan lain sebagainya. Beliau meninggal dunia dalam usia 70 tahun pada bulan Rajab atau bulan Sya'ban, sekitar antara 2 bulan itu. Belum diketahui kepastiannya, pada tahun 150 Hijriah. Jadi lahir tahun 80 Hijriah dan meninggal tahun 150 Hijriah. Itu sekilas tentang Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Malik, yang kedua Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Jadi Imam Malik bin Anas ini lahir pada masa tabi'in. Kalau tadi pada masa sahabat 4, khalifah 4, tepatnya di masa Umar bin Khattab. Kalau Imam Malik lahir di masa tabi'in sekitar tahun 93 Hijriah. Beliau memiliki nama asli Malik bin Anas Madinah bin Abi Amir bin Harith bin Liman bin Kutail bin Amr al-Asbahi. Nah, sedangkan guru beliau dari golongan sahabat dan tabi'in lebih dari 300 guru. Jadi memang ulama terdahulu itu memang tidak main-main dalam berguru, banyak sekali gurunya. Imam Malik bin Anas sendiri memiliki guru lebih dari 300. Dan di antara yang terkenal adalah Imam Nafi bin Nu'aim, Maulana Abdullah, Imam Sayyid Az-Zuhri, Imam Abid Zinad, Imam Hashim bin Urwa, Imam Yahya bin Sa'id al-Ansari, Imam Muhammad bin Al-Munkari, Imam Abdurrahman bin Hurmuz, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan ketika beliau telah mengajar, beliau memiliki murid yang diantaranya terdapat dari golongan tabi'in dan tabi'in. Jadi 2 masa sekaligus, seperti juga Imam Abu Hanifah tadi, yaitu diantaranya murid Imam Malik adalah Imam Ash-Shibani, Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dari Mesir, Imam Yahya bin Yahya Andalusia, Imam Abdurrahman bin Qasim Mesir, Imam Asad Al-Furat Tunisia, Imam Abdul Malik bin Habib As-Sulimi, Imam Ismail bin Ishaq, Imam Ashab bin Abdul Aziz Al-Kasai, Imam Utsman bin Hakam, Imam Abdurrahman bin Khalid Mesir, dan lain-lain sebagainya. Jadi melalui yang kita baca bersama ini juga murid dari Imam Malik bin Anas ini menyebar ke hampir seluruh jazirah Arab. Maka dari situ
tidak dimungkiri sampai saat ini juga di Timur Tengah sana itu yang dipakai adalah mazhab Imam Malik. Terbukti kan? Ada yang dari Mesir, ada yang dari Andalusia. Andalusia ini Spanyol. Ada yang dari Tunisia dan lain sebagainya. Kebanyakan dari Mesir kalau dari nama-nama yang barusan kita sebut. Nah, Imam Malik ini meninggal di usia 86 tahun. Jadi lebih tua dari Imam Abu Hanifah masa kehidupannya. Itu 86 tahun, sekitar tahun 179 Hijriah, dan dimakamkan di Madinah. Itu tentang Imam Malik. Selanjutnya sekilas pandang tentang Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i lahir pada tahun Imam Hanafi meninggal. Jadi begitu Imam Hanafi meninggal, Imam Syafi'i lahir. Tepatnya di hari Jumat bulan Rajab tahun 150 Hijriah. Nama asli dari Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Syaib bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Hashim bin Muttalib bin Abdul Manaf. Jadi ada beberapa silsilah ini yang disebutkan. Nah, ibu beliau bernama Syarifah Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Jadi beliau ini termasuk zuriat Rasulullah sebenarnya. Zuriat Rasulullah secara langsung. Istri beliau bernama Hamidah binti Nafi, keturunan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Anak beliau bernama Abdullah, Fatimah dan Zainab. Guru beliau dari golongan tabi'in dan tabi'in diantaranya Imam Muslim bin Khalid al-Makki, Imam Sofyan bin Ayayinah al-Makki, Imam Ibrahim bin Muhammad al-Makki, Imam Yahya bin Hasan, Imam Waqi, Imam Muhammad bin Syafi'i, Imam Malik bin Anas Madinah, Imam Ismail bin Konstantin, Imam Ibrahim bin Sa'id di Irak, Imam Abi Yusuf Irak, Imam Muhammad bin Hasan Irak, dan lain-lain radhiyallahu anhum. Itu dari guru-guru beliau. Jadi beliau juga berguru kepada Imam Malik bin Anas. Ketemu antara Imam Syafi'i dan Imam Malik ini adalah hubungan antara guru dan murid. Sementara murid-murid beliau sendiri dari golongan tabi'in diantaranya Imam Ahmad bin Hambali, Imam Ismail bin Yahya al-Muzani, Imam Rabi bin Sulaiman al-Marawi, Imam Abdullah bin Zubair al-Hamidi, Imam Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, Imam Abu Ibrahim bin Yunus bin Abdul Ala al-Sadafi, Imam Ahmad bin Sibati, Imam Yahya bin Wazir Mesir, Imam Harmalah bin Yahya Abdullah At-Tujibi, Imam Hasan bin Ali Al-Karabisi, Imam Abu Sabur Ibrahim bin Khalid Yaman, Imam Hasan bin Ibrahim bin Muhammad As-Sihab Az-Za'farani, dan lain-lainnya radhiyallahu anhum. Jadi nanti kita tahu bahwa Imam Ahmad ternyata murid dari Imam Syafi'i juga. Nah, kemudian keistimewaan dari Imam Syafi'i ini adalah beliau hafal Al-Quran pada usia 7 tahun. Jadi 7 tahun bukan cuman telah bisa membaca Al-Quran, bukan sekedar telah menghatamkan Al-Quran, tapi beliau telah menghafal Al-Quran di usia 7 tahun. Nah, kemudian hafal kitab hadis Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas. Sudah menghafal Al-Quran, dia juga menghafal kitab hadis pada usia berapa? Pada usia 10 tahun. Nah, kemudian
Di usia 15 tahun Imam Asy-Syafi'i mendapatkan izin fatwa di Mekah. Nah, jadi 15 tahun dia sudah mendapatkan izin fatwa atau berhak juga memberikan fatwa. 15 tahun loh memberikan fatwa di Mekah. Kemudian khatam Al-Quran 60 kali setiap bulan Ramadan. Itu keistimewaan dia. Jadi bayangkan saja sehari 2 kali khatam. Jadi kalau sebulan 30 hari dia bisa menghatamkan Al-Quran 60 kali, berarti sehari 2 kali khatam. Nah, beliau meninggal dunia di usia 54 tahun pada tahun 204 Hijriah. Jadi umur beliau memang tidak terlalu panjang, 54 tahun. Kenapa pembahasan Imam Syafi'i agak lebih panjang daripada kedua imam sebelumnya? Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia menganut faham Asy-Syafi'i. Jadi kita harus lebih mengenal tentang imam mazhab kita. Yang terakhir sebelum saya lanjut, di antara imam 4 yang kita bahas adalah Imam Ahmad bin Hambali radhiyallahu an. Imam Ahmad lahir pada masa tabi'in sekitar tahun 164 Hijriah. Beliau bernama asli Abi Abdullah Ahmad bin Muhammad Al-Hambali bin Hanbal bin Hilal bin Anas bin Idris bin Abdullah bin Hayya. Ibu beliau bernama Sohifah binti Maimunah bin Abdul Malik bin Sawadah bin Hindur As-Sibani. Istri beliau bernama Aisyah binti Fadl Rihana Husinah. Jadi ada 3 maksudnya di sini. Aisyah binti Fadl, Rihana dan Husinah. Anak beliau bernama Shalih bin Aisyah, Abdullah bin Rihana, Zainab binti Husinah, Hasan bin Husinah, Husin bin Husinah, Muhammad bin Husinah, Sa'id bin Husinah. Jadi dari 3 pernikahan itu beliau masing-masing memiliki anak keturunan. Nah, sedangkan guru beliau dari golongan tabi'in dan tabi'in diantaranya Imam Asy-Syafi'i, Imam Hamad bin Khalid, Imam Ismail bin Aliyah, Imam Muzfar bin Mudrik, Imam Walid bin Muslim, Imam Mu'tamir bin Sulaiman, Imam Abi Yusuf Al-Qadi, Imam Yahya bin Zaidah, Imam Ibrahim bin Sa'id, Imam Abdur Razak bin Humam, Imam Musa bin Tariq dan lain-lain radhiyallahu anhum. Jadi diklarifikasi sedikit, guru-guru beliau ini dari golongan tabi'in yang barusan kita sebut nama-namanya tadi. Sedangkan murid beliau dari golongan tabi'in dan ulama mutaqaddimin. Apa itu ulama mutaqaddimin? Adalah ulama yang hadir selepas masalah tabi'in. Jadi ada masa kerasulan, ada masa sahabat, ada masa tabi'in, ada masa tabi'in dan masa di bawah tabi'in yaitu masa ulama mutaqaddimin. Di antaranya adalah Imam Hasan bin Musa, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abi Dawud, Imam Abi Zar'ah Ar-Razi, Imam Abi Zar'ah Ad-Damsyikhi, Imam Ibnu Abi Dunya, Imam Abu Bakar Al-Asram, Imam Hanbal bin Ishaq As-Sibani dan lain-lain radhiyallahu anhum. Jadi kalau dari murid-murid beliau ini telah masuk ke para ahli hadis yang kitab-kitab hadisnya banyak menjadi rujukan sampai pada masa sekarang, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan lain sebagainya. Beliau meninggal di usia 77 tahun pada tahun 241 Hijriah. Jadi kalau kita flashback ke belakang, yang diantara imam 4 ini ada 3 imam yang saling berkaitan, yaitu Imam Ahmad bin Hambal berguru dia kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru dia kepada Imam Malik bin Anas. Jadi
Kalau di dunia filsafat itu ada Plato, Socrates, dan Aristoteles. Di bidang fikih juga terdapat 3 imam yang ternyata saling kait mengait keilmuannya. Ada sanad yang bersambung di situ. Jadi kalau sekarang banyak didebat oleh kalangan-kalangan ulama, bukan ulama sih sebenarnya, kalangan umat muslim yang nggak tahu sejarah, itu banyak memperdebatkan antar fikih. Ternyata kalau kita rujuk seperti ini, mereka itu ternyata memiliki hubungan antara murid dan guru. Nah, jadi sebenarnya nggak ada yang salah di antara semuanya. Yang salah itu ya yang memperdebatkan hal itu yang salah. Nah, di sini juga terdapat keterangan bahwa berupa anjuran, pakailah salah satu mazhab dari yang 4 ini dan janganlah berbuat talfiq, yakni menggabungkan 2 mazhab atau lebih dalam satu bab masalah. Misalnya seperti wudhunya pakai Asy-Syafi'i, sedangkan pembatalan wudhunya memakai Hanafi. Nah, wudhunya pakai Syafi'i, sholatnya pakai Maliki, dan lain-lain. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i memakai 4 acuan dalam setiap mengambil hukum, yakni Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', dan Qiyas. Ya. Jadi kalau seumpamanya kita nggak tahu tentang fikih, maka jangan sok tahu, lebih baik belajar dulu. Dan jangan menggabungkan fikih. Kalau misalnya dominan di Indonesia itu memakai Syafi'i, maka alangkah baiknya untuk mengurangi fitnah dari orang-orang yang belum paham, pakai fikih mayoritas saja, pakai fikih Syafi'i saja. Nah, fikih terbagi menjadi 6 macam, yaitu fikih syariat, fikih filsafat, fikih tasawuf, fikih siasatan syar'iyah, dan usul fikih, serta fikih dakwah. Jadi ada banyak macam-macam fikih yang nanti insya Allah ketika ada kesempatan akan kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, jadi untuk video kali ini kita bahas tentang asal usul fikih dan sekilas pandang tentang imam 4. Walaupun yang dibahas hanya tentang guru dan muridnya, kelahiran dan kematiannya, insya Allah mudah-mudahan melalui video ini kita bertambah wawasan sedikit mengenai imam 4 ini. Nah, mungkin itu saja video untuk kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah kita semua mohon ampun. Harapan saya semoga video ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian, para pemirsa channel YouTube saya yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Semoga hari ke hari, detik ke detik, menit ke menit, dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kita, Allah berkenan menambah hidayah bagi kita, menerangkan hati kita dengan nur dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketentraman, kedamaian, ketenangan batin, dan kekhusyuan dalam beribadah dapat selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.